Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah statistika akan menjelaskan tentang menghitung derajat, kemiringan, dan keruncingan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 disusun oleh Dinar Alifia Izati, Is Nurrohma, dan Saila Putri Irawan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemiringan. Kemiringan adalah salah satu ukuran yang menggambarkan bagaimana keadaan suatu data. Secara umum terdapat 3 bentuk kemiringan, yaitu 1. Simetri, miring kanan, dan miring kiri. Simetri adalah menandakan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal. Miring kanan dan miring kiri adalah bagaimana kita bisa mengetahui ini. Kita bisa menghitung beberapa rumus dan juga kita bisa lihat dari grafik normal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang 3 bentuk kemiringan. Miring ke kanan, mean lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Mean artinya rata-rata. Simetri. Mean sama dengan median sama dengan modus. Miring ke kiri, mean lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Menentukan bentuk kemiringan. 1. Person. Alfa sama dengan X bar dikurang modus dibagi standar deviasi. Atau alfa sama dengan 3 X bar dikurang median dibagi standar deviasi. Kriteria 1. Jika A lebih besar dari 0 maka miring ke kanan. 2. Jika A lebih kecil dari 0 maka miring ke kiri. 3. Jika A sama dengan 0 maka simetri. A yang berarti alfa. Cara yang kedua adalah menggunakan rumus momen. Data tunggal. Alfa sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 3 dibagi NS pangkat 3. N yang berarti banyak data. S yaitu standar deviasi. Dan data berkelompok. Alfa sama dengan segmen F X dikurang X bar pangkat 3 dibagi NS pangkat 3. Keterangan alfa sama dengan derajat kemiringan. X bar X sama dengan rata-rata hitung. F standar deviasi. F frekuensi. Kriteria. Jika A lebih besar dari 0 maka miring ke kanan. Jika A lebih kecil dari 0 maka miring ke kiri. Jika A sama dengan 0 maka simetri. Simetri yang berarti banyaknya data. 3. Kuartil. A sama dengan kuartil 3 dikurang 2 kuartil 2 plus kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kriteria. Jika A lebih besar dari 0 maka miring ke kanan. Jika A lebih kecil dari 0 maka miring ke kiri. Jika A sama dengan 0 maka simetri. Baik, selanjutnya kita akan mencoba contoh soal. Berikut adalah data jumlah penerbangan yang beroperasi pada tanggal 10 Agustus 2020. Bisa dilihat tabel di samping ini, maka tentukan bentuk kemiringan data tersebut. Saya akan menggunakan rumus person jika rumus person itu akan menggunakan standar deviasi. Kita akan menghitung dulu standar deviasi rumus. Pertama kita akan mencari akar sigma. X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1.
Tentukan dulu rata-ratanya. X bar sama dengan 9,5. Jadi, X dikurang X bar, data 30 dikurang dengan rata-ratanya 9,5. Menghasilkan 20,5. Begitupun seterusnya, rata-rata dan akan menghasilkan hasil yaitu. Kemudian kita pangkatkan 2 menggunakan nilai ini. 20,5 pangkat 2 menghasilkan 420,25. Begitupun seterusnya. Dan kita jumlahkan karena yang kita butuhkan adalah sigma. Jadi sigma X dikurang X bar pangkat 2 itu sama dengan 535,5. Maka nilai 535,5 dimasukkan ke dalam rumus 535,3 dibagi N dikurang 1. N tadi adalah 6, jadi 6 kurang 1 sama dengan 5, yaitu 535,5 dibagi 5 sama dengan 107,1. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus, yaitu alfa sama dengan X bar dikurang modus dibagi standar deviasi. X bar adalah 9,5 dan untuk modus kan artinya mencari angka terbanyak dan di tabel angka terbanyak adalah 8. Jadi 9,5 dikurang 8 dibagi standar deviasi 107,1 hasilnya adalah 0,014. Karena A lebih besar dari 0, maka distribusi data jumlah penerbangan miring ke kanan. Grafiknya seperti di gambar ini. Materi selanjutnya tentang keruncingan. Keruncingan atau kurtosis adalah derajat atau ukuran tinggi dan rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal data. Secara umum terdapat 3 bentuk keruncingan, yaitu 1. Leptokurtis atau disebut puncak tinggi, mesokurtis atau disebut puncak normal, plastikurtis atau disebut puncak rendah. Dan selanjutnya yaitu 3 bentuk kemiringan, yaitu leptokurtis, yaitu puncak tertinggi, yaitu bentuknya seperti ini, dan mesokurtis, yaitu puncak sedang atau normal, yaitu bentuknya seperti ini, dan platykurtis yang artinya puncak rendah, yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu menentukan bentuk keruncingan dengan rumus data tunggal, yaitu beta sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 4 dibagi NS pangkat 4. Dan untuk data kelompok yaitu beta sama dengan sigma F yaitu frekuensi X dikurang X bar pangkat 4 dibagi NS pangkat 4. Apa perbedaan tentang bentuk keruncingan dan bentuk kemiringan? Jika bentuk keruncingan yaitu berpangkat 4 dan jika bentuk kemiringan yaitu berpangkat 3. Bisa dilihat untuk kemiringan pada video sebelumnya dan untuk keruncingan yaitu berpangkat 4. Keterangannya yaitu B yaitu beta sama dengan derajat keruncingan dan X bar adalah rata-rata hitung, S yaitu standar deviasi dan untuk F yaitu frekuensi. Dan untuk kriterianya adalah yang pertama, jika B lebih besar dari 3, maka menghasilkan bentuk leptokurtis yaitu puncak tinggi. Dan yang kedua, jika B lebih kecil dari 3 yang artinya platykurtis atau puncak rendah. Dan jika beta sama dengan 3 yaitu hasilnya sama, maka menghasilkan puncak sama atau puncak seimbang yaitu normal, yaitu mesokurtis. Dan selanjutnya mari kita buat untuk contoh soal. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, di sini ini tabelnya dan untuk rumusnya yaitu beta sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 4 dibagi NS pangkat
4. Nah, untuk kita mencari X yaitu ini 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 11, hasilnya dibagi dengan 5. Mengapa 5? Karena data ini berisi dengan 5. Jadi hasil dari ini yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6. Selanjutnya bisa dilihat di tabel, yaitu kita mencari X kurang X bar, yaitu 2, hasil yang ini 2 dikurang 6, hasilnya min 4. Karena X dikurang X bar hasilnya min 4. Dan untuk selanjutnya yaitu bisa hasil yang tabel pertama dikurang dengan 6, yaitu X bar, dan hasilnya segini. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk mencari X kurang X bar pangkat 4 adalah X ini min 4 dipangkat 4 kan, yaitu min 4 dikali min 4 dikali min 4 dan dikali min 4, dan hasilnya 256. Dan untuk tahap selanjutnya, tabel-tabel berikutnya yaitu bisa dilakukan dengan cara seperti tadi. Dan untuk tabel yang ini 256 ditambah 81 ditambah 0 ditambah 16 dan ditambah 625, maka menghasilkan 978. Dan dimasukkan ke dalam rumus yaitu 978 dibagi NS pangkat 4. Yaitu NS itu adalah ini. Data ini ada 5, maka masukkan ke dalam sini 5 dikali dan 3,67 pangkat 4. Sebelumnya kita akan menghitung terlebih dahulu 3,6744 pangkat 4 itu berapa. Maka setelah ketemu hasilnya yaitu 5 dikali berapa hasil yang sudah dipangkatkan tadi, maka 978 dibagi 5 kali 3,67 pangkat 4, maka akan menghasilkan 1000,078. Dan selanjutnya, karena beta kurang dari 3, maka bentuk keruncingan dari data tersebut adalah plus atau puncak rendah. Nih, jadi ini hasilnya kurang dari 3, maka hasilnya menghasilkan puncak yang rendah. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian untuk materi keruncingan dan kemiringan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.